Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Handi Susanto, LPSE Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang e-kontrak atau cara pembuatan e-kontrak oleh PPK pada sistem LPSE. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana proses pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan, mulai dari pembuatan paket, kemudian mengundang dan mengumumkan paket, lalu melakukan proses evaluasi penawaran yang masuk, pembuktian kualifikasi, klarifikasi, negosiasi teknis, serta penetapan pemenang oleh pejabat pengadaan. Kemudian pejabat pengadaan membuat surat pemberitahuan atau laporan kepada pejabat pembuat komitmen bahwa penetapan pemenang sudah dilakukan dan proses pemilihan penyedia dengan metode pengadaan langsung telah selesai. Dan seterusnya akan dilanjutkan dengan pembuatan kontrak oleh PPK. Nah, kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan kontrak pada sistem LPSE atau yang dikenal dengan e-kontrak atau electronic contract. Jadi pada sistem LPSE ini hanya membuat, jadi e-kontrak ini bukan berarti kontrak secara elektronik, tetapi hanya pembuatan kontraknya saja dilakukan secara elektronik di sistem, kemudian tetap nanti harus dicetak atau hard copy-nya, dan yang sah memang yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi bukan kontraknya secara elektronik, tapi hanya membuat kontraknya pada sistem elektronik di sistem LPSE sehingga disebut dengan e-kontrak. Itu kita langsung saja ke sistem LPSE untuk membuat e-kontrak. Kalau kita lihat pada sistem LPSE, di sini ada dua kolom. Yang pertama kolom tender dan kolom non-tender. Kita kenal bahwa metode pemilihan saat ini, metode pemilihan penyedia saat ini ada tiga. Yang pertama e-purchasing, yaitu menggunakan katalog, yaitu belanja langsung menggunakan katalog elektronik. Di sistem yang lain, jadi ada sistem tersendiri khusus untuk katalog atau e-purchasing. Kemudian metode kedua adalah metode tender, dan yang ketiga metode non-tender. Nah, untuk metode tender dan non-tender ini prosesnya dilakukan di sistem di LPSE. Jadi ada tiga, sekali lagi, ada tiga metode pemilihan penyedia. Yang pertama metode e-purchasing, yaitu belanja melalui katalog. Kemudian metode tender dan metode non-tender, ada tiga. Untuk e-purchasing memiliki aplikasi tersendiri, yaitu e-katalog. Kemudian tender dan non-tender ada di sistem di LPSE. Nah, untuk proses pemilihan penyedia yang dilakukan melalui tender atau non-tender ini, maka nanti untuk pembuatan kontraknya juga dilakukan di sistem di LPSE. Jadi kalau prosesnya melalui tender, maka nanti prosesnya untuk membuat kontraknya di sistem LPSE. Begitupun kalau non-tender. Bagaimana kalau proses pemilihan penyedianya manual, tidak dilakukan lewat LPSE, maka proses pembuatan kontraknya juga manual. Jadi nanti tidak dibuat di e-kontrak, tetapi dibuat secara manual, cuma nanti tetap harus dicatatkan di LPSE di pencatatan non-tender. Jadi punya menu tersendiri, bukan di tender atau di non-tender. Jadi ada khusus untuk pencatatan non-tender untuk kontrak-kontrak yang dilaksanakan secara manual. Oke, kita langsung saja bagaimana cara membuat e-kontrak. Kontrak atau e-kontrak ini merupakan tugas atau kewenangan dari pejabat pembuat komitmen atau PPK, sehingga PPK lah yang login ke dalam sistem LPSE dengan memasukkan user ID, kemudian memasukkan password, lalu pilih non-penyedia, lalu klik login. Maka pejabat pembuat komitmen akan masuk ke sistem LPSE seperti ini. Untuk membuat kontrak, maka paket yang sudah dilaksanakan oleh
panitia lelang, baik yang tender atau oleh Pokja. Jadi kalau dulu namanya panitia lelang, saat ini disebut dengan Pokja pemilihan untuk paket tender ini. Paket ini akan masuk di menu beranda di sisi PPK. Jadi kalau kita lihat di sini ada satu paket, kemudian di ujungnya tahap sudah selesai, di sini ada e-kontrak. Jadi kalau menu tender, paketnya dengan metode tender, maka prosesnya di sini. Lalu kalau misalnya untuk pengadaan langsung, untuk penunjukan langsung, masuknya di non-tender, maka pencatatan untuk pembuatan kontraknya ada di sini. Nah, kebetulan di sini kita melanjutkan paket yang sudah dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Di sini ada belanja cetak dengan metode pengadaan langsung. Jadi untuk non-tender ini, apabila nilainya di bawah 200 juta, contoh misalnya pengadaan langsung ini, maka prosesnya dilakukan oleh pejabat pengadaan. Jadi panitia lelangnya adalah pejabat pengadaan, yaitu satu orang pejabat panitia lelang, disebut dengan pejabat pengadaan. Nah, di sini proses belanjanya, kalau kita lihat belanja cetak ini sudah diproses oleh pejabat pengadaan. Kita bisa lihat paketnya, detailnya seperti ini. Di sini sudah ada pengumuman pemenang, bahwa ada satu pemenang, yaitu rekanan 224, dan dengan urutan kedua rekanan 203. Jadi ini kita bisa lihat juga summary paketnya, dan kita bisa lihat penawaran peserta di sini. Jadi yang diundang ada 3, yang mendaftar. Yang diundang ada 3, kemudian yang mendaftar juga 3, kemudian mengikuti proses, semuanya mengirimkan dokumen kualifikasi, kemudian mengirimkan dokumen penawaran, baik itu penawaran administrasi dan penawaran teknis, serta harga, semuanya mengirimkan. Kemudian dari penawaran yang masuk ini dilakukan evaluasi seperti ini, hingga kita bisa dapat lihat bahwa harga penawarannya kelihatan di sini ini paling rendah, tetapi ternyata rekanan yang 192 ini gugur di kualifikasinya, sehingga dia tidak dilanjutkan proses pembuktian dan negosiasi karena sudah gugur di kualifikasi. Kemudian dilihat penyedia nomor 2 dan 3, sini diteruskan, kemudian diundang untuk verifikasi. Dari hasil verifikasi, ternyata dua-duanya lulus, kemudian diambil sebagai pemenang dengan nilai harga penawaran yang paling rendah, atau hasil negosiasi yang paling rendah. Jadi dari harga penawaran, kemudian dinegosiasi, diambil yang paling rendah, maka dia yang menang. Jadi bisa kedua-duanya ini bisa menang, tapi yang menentukan terakhir adalah harga penawarannya atau yang sudah dinegosiasi. Jadi sudah ditetapkan pemenang. Nah, untuk tahap selanjutnya, kalau kita lihat di informasi paket, saat ini tahapnya sudah penandatanganan kontrak. Untuk itu, PPK harus membuat kontraknya. Lalu bagaimana cara membuat kontraknya? Kita kembali lagi ke menu beranda, kemudian buka paket yang tadi sudah kontrak, misalnya tadi non-tender ya, pengadaan langsung. Di sini kita klik non-tender, lalu sini ada belanja cetak dengan tahap penandatanganan kontrak. Di sini masih aktif kontrak. Jadi kalau sudah lewat jadwalnya, nanti ini tidak aktif kembali. Oleh sebab itu pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen harus secepatnya sesuai dengan jadwal ini harus membuat kontraknya. Untuk itu langsung saja kita buat e-kontraknya dengan klik di tombol e-kontrak ini. Maka akan masuk pada pembuatan e-kontrak, di sini judulnya. Kemudian sebelum membuat kontrak, PPK akan membuat SPPBJ, non-tender untuk PPK, oleh PPK. SPPBJ adalah surat penunjukan penyedia barang jasa. Caranya bagaimana? Di sini kelihatan nomor SPBJ-nya, tanggal, penyedia, harga final, kontrak, dan sebagainya. Masih kosong. Untuk membuat SPPBJ, PPK klik di buat SPPBJ di sini. Ada tombol, klik, silakan. Maka PPK diminta memasukkan nomor SPPBJ. Misalnya nomornya ini. Kemudian lampirannya, misalnya satu berkas. Lalu kotanya di mana, Serang, nanti untuk tanda tangan.
tanggalnya tanggal berapa sesuai dengan tanggal hari ini, misalnya 8 Juli, ya, hari tanggal jadwal sesuai dengan jadwal 8 Juli. Kemudian pemenangnya sudah ada dari hasil sistem, jadi tidak perlu diketik lagi. Kemudian dimasukkan harga kontraknya, merupakan harga hasil nego. Lalu kalau ada jaminan, masukkan nilai jaminannya. Lalu di sini ada satuan kerjanya Dinas Kominfo, nama PPK sudah tertera, NIP-nya juga sudah tertera. Ini contoh ya, seharusnya ini nama, misalnya Haji Rahmat, misalnya. Nama PPK-nya. Nah, setelah itu, ini kita sudah tinggal mengisikan beberapa item, seperti tadi nomor, lampirannya, kemudian kotanya di mana, tanggalnya, lalu kita tinggal simpan. Jadi mudah sekali ini untuk membuat SPPJ, tinggal kita klik simpan, maka SPPJ sudah tersimpan. Lalu kita klik lagi di bawahnya. Nah, hasil yang sudah disimpan tadi, kalau sudah disimpan, maka akan muncul tombol cetak di sini. Kita klik cetak. Maka SPPJ yang tadi kita inputkan sudah di-generate atau dibuat oleh sistem seperti ini. Ya. Jadi ini SPPBJ, surat penunjukan penyedia barang jasa yang tadi kita inputkan nomornya akan tercetak seperti ini dalam bentuk dalam format PDF. Ya, jadi ini SPPBJ yang sudah dibuat melalui sistem. Jadi ini SPPBJ elektronik. Nah, ini selanjutnya kita dapat cetak, bisa cetak langsung dengan menggunakan kop surat, lalu tinggal ditandatangani oleh PPK. Kemudian yang sudah ditandatangani di-scan, lalu kita upload kembali. Oke, kita kembali. Nah, setelah ditandatangani, di-scan, SPPBJ yang cetak tadi, kita bisa upload di sini. Jadi kita upload, kita ambil filenya, misalnya contoh ya, misalnya di sini ada ini aja contoh misalnya kita masukkan. Jadi SPP-nya kita upload yang sudah ditandatangani oleh PPK, lalu kita kirim pengumuman. Ini ya, kirim pengumuman. Kita kirimkan. Jadi SPPJ tadi kita kirimkan. Oke, sudah dikirimkan ke penyedianya melalui sistem. Kemudian kita undang. Jadi penyedianya kita undang untuk penandatanganan kontrak. Jadi kita klik di sini, kapan mau diundang. Misalnya hari ini juga, tetapi sore misalnya atau besoknya boleh kita masukkan. Misalnya tanggal 8 tadi jadwalnya. Nah, sini juga sampai tanggal misalnya sesuai jadwal yang ada di sistem sampai tanggal 14. Kemudian tempatnya di kantor misalnya. Dinas yang harus dibawa misalnya misalnya. Buah misalnya 4 atau 5 dan lain-lain, misalnya sebutkan apa yang harus dibawa, stempel lalu yang hadir itu direktur atau kuasa direktur atau yang berhak untuk menandatangani kontrak, lalu kirimkan. Maka undangan untuk penandatangan kontrak sudah kita kirimkan. Kemudian kita selanjutnya, jadi ini sudah dibuat, jadi tadi kosong, SPPBJ-nya sudah dibuat dengan nomor ini, tanggalnya ini, dengan penyedia ini, dan nilai harganya atau harga finalnya ini. Selanjutnya kita dapat membuat kontrak dengan klik di kontrak. Jadi ini adalah SPPBJ-nya,
Lalu untuk membuat kontrak, kita klik di kontrak di sini. Klik tombol kontrak, maka kita tinggal melengkapi data untuk kontrak. Jadi hanya melengkapi beberapa. Kita isikan di sini nomor kontrak, misalnya di sini kita pilih ya ini nomor kontraknya, kita ketikkan nomor kontraknya, lalu masukkan tanggal kontraknya, tanggal 8. Kemudian kotanya di mana, kita ketikkan nama kota untuk tanda tangan, lalu unit kerja. Jadi kalau ini satuan kerja, kita bisa nambahkan di bawahnya unit kerja. Misalnya bidang atau seksi gitu ya, kita tambahkan. Dan alamatnya kita masukkan misalnya KP3B Curug Serang. Lebih lengkap dengan Syekh Nawawi, Syekh Bantani. Ini KP3B Curug Serang. Kemudian jabatan yang menandatangani SK PPK, misalnya gubernur. Kemudian nomor SK PPK-nya masukkan di sini. Lalu tipe penyedia. Nah, karena penyedianya ini apakah badan usaha non KSO, jadi tidak ada kerjasama operasi, hanya satu penyedia. Penyedianya sudah tertulis di sini, hanya wakil penyedianya siapa kita masukkan, misalnya di sini nama direkturnya sebagai direktur misalnya, kemudian nama bank dan rekening banknya misalnya Bank Banten, lalu masukkan nomor rekeningnya misalnya ini. Nah, setelah itu kita masukkan jenis kontrak sudah dan informasi lain. Nilai kontrak sudah tercantum secara otomatis. Maka hanya ini yang kita masukkan untuk data kontrak. Jadi untuk surat perjanjiannya atau surat perintah kerjanya ini yang kita masukkan. Oke, setelah itu kita simpan. Setelah disimpan, maka akan muncul menu cetak di bawah. Kita bisa cetak kontraknya atau surat perjanjiannya, kita bisa cetak seperti ini. Oke, di sini sudah ada surat perjanjian kerja dalam format PDF dan kita dapat download untuk mengarsipkan dan dapat kita cetak ini nanti, lalu ditambahkan materai dan tanda tangan oleh kedua belah pihak. Jadi bisa dicetak beberapa rangkap. Nah, file format PDF ini kalau kita lihat biasanya suka kepotong, misalnya kalau terpotong misalnya nanti ini sering kepotong namanya di bawah sedangkan dinasnya atau nama perusahaannya di atas. Maka ini dapat kita edit. Jadi ini dapat kita copy, kita edit di Microsoft Word supaya lebih rapi, lalu kita cetak. Jadi tidak harus menggunakan ini, dan ini pun pasal-pasalnya dapat kita tambahkan disesuaikan dengan paket atau pekerjaannya, pasal-pasal perjanjian. Oke, setelah kita download, kita cetak, ditandatangani, kemudian di-scan, dijadikan formatnya PDF, lalu scannernya akan kita upload di sini. Jadi kontrak yang sudah ditandatangani, dicap, distempel, itu kita upload di sini. Jadi tetap yang digunakan adalah kontrak yang hard copy yang sudah ditandatangani secara manual. Jadi di sini sistem hanya cara membuat kontraknya di sistem. Ini disebut dengan e-kontrak. Bukan kontraknya secara elektronik, tapi tetap dilakukan ya, secara manual, hanya pembuatannya melalui sistem elektronik di LPSC. Kita upload, misalnya kita ambil di sini kontrak, ini harusnya kontrak ya, ini contoh saja. Nah, kita upload berarti yang sudah ditandatangani kita upload di sini. Setelah itu kita kembali. Ya, jadi di sistem ini ada
dua hal, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di sini ada kontrak. Kalau kita perhatikan tadi kontraknya itu sebagai surat perjanjian. Jadi ini di sistem SPC ini ada surat perjanjian, kemudian karena ini nilainya di bawah 200 juta, kita sesuai dengan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, pasal 28 khususnya tentang bentuk-bentuk kontrak. Untuk nilai yang sampai 200 juta, itu kita 50 sampai 200 juta, itu kita menggunakan SPK. Jadi kalau di sistem kita buat dulu kontraknya, setelah kontrak surat perjanjiannya, di sini di kontrak ini harusnya surat perjanjian ya. Kemudian baru kita gunakan SPK. Jadi SPK ini aktif apabila surat perjanjian atau kontrak di sini setelah kita buat, baru ini bisa kita buat. Jadi kita nggak bisa langsung ke SPK, khusus di aplikasi. Jadi di sini agak rancuh ya, di sini seharusnya kontrak. SPK ini juga kontrak seharusnya. Jadi di sini harusnya bukan kontrak tapi surat perjanjian. Surat perjanjian ini salah satu bentuk kontrak, begitupun dengan SPK merupakan salah satu bentuk kontrak. Nah, jadi karena ini nilainya di 50 sampai 200 juta, maka kita gunakan surat perintah kerja. Maka kita klik di sini untuk membuat SPK-nya. Sama seperti membuat surat perjanjian tadi, kita tinggal masukkan nomor SPK-nya, misalnya ini, kemudian masukkan tanggalnya, lalu kita masukkan kotanya, lalu masukkan wakil penyedia. Misalnya tadi ini ya, wakil penyedianya. Lalu nama jabatannya sebagai direktur, banknya sudah ada, nilai kontrak sudah, tinggal dimasukkan tanggal mulai kerja. Jadi mulai tanggal 8 bulan Juli sampai misalnya berapa bulan ini? 2 minggu misalnya. Tanggal 8 sampai ke tanggal 22 misalnya. Oke, jadi ini cara membuat surat perintah kerja atau SPK. Setelah kita isikan beberapa data, lalu kita simpan. Oke, setelah disimpan seperti tadi, maka muncul menu cetak dan kita bisa mencetak surat perintah kerjanya. Oke, jadi di sini ada surat perintah kerja atau SPK, tampilannya seperti ini. Apabila tampilannya kurang bagus, ini bisa di-copy, dimasukkan di Microsoft Word, bisa kita edit, diperbaiki tampilannya seperti ini. Lalu kita cetak. Saya cetak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kalau seperti ini kita lihat ya, ini ada BPK-nya di atas dan penyedianya di bawah. Kalau kita edit masukkan ke Microsoft Word, ini bisa kita taruh di samping ini kanan. Jadi tidak harus menggunakan ini. Jadi ini hanya formatnya, kita bisa copy format ini, lalu kita masukkan ke Word, kita edit, dirapikan tampilannya. Lalu kita cetak dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, setelah itu, setelah selesai, sama seperti surat perjanjian tadi, kita upload juga. Jadi kita upload SPK-nya yang sudah kita buat, contoh misalnya ini aja ya, contoh saja. Dalam bentuk format PDF, jadi yang sudah ditandatangani, dicap, kita scan, jadikan PDF, lalu kita upload di sini. Setelah itu, selesai. Jadi, kita bisa simpan lagi, ya. Lalu kita kembali. Maka di sini sudah lengkap SPK, kontrak, dan SPK. Lalu kita tambahkan, ada syarat-syarat khusus kontrak, SSKK, kita bisa tambahkan. Jadi ini merupakan lampiran dari syarat-syarat khusus kontrak, kita bisa upload di sini. Jadi kita ketikkan, jadi ini manual ya. Kita buat syarat-syarat khusus kontrak, bisa diambil format standarnya di standar dokumen pemilihan. Kita bisa download di inaprop.id, unduh, jadi kita bisa ambil contoh untuk syarat-syarat khusus kontrak. Lalu kita upload di sini. Lalu kita simpan. Seperti itu ya. Nah, jadi demikian cara membuat kontrak atau surat perjanjian dan SPK pada sistem
di LPSE oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, apabila nanti pembayaran sudah masuk, misalnya sudah habis masa kontrak untuk dibayarkan, maka nanti ini akan aktif. Kita bisa masukkan realisasi atau pembayarannya di sini. Jadi demikian cara membuat e-kontrak oleh pejabat pembuat komitmen. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.